Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat yang telah diberikan, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini di sini ada dua, yaitu tentang yang pertama Memorandum of Understanding atau yang sering disebut juga dengan MOU. Dengan kata lain, MOU ini pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan yang mana mengatur dan memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat pada para pihak. Nah, MOU ini atau yang disebut juga dengan nota kesepakatan atau prakontrak merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum. Nah, untuk menyatakan maksudnya itu kepada pihak lainnya yang akan sesuatu yang akan ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Di dalam Memorandum of Understanding ini biasanya menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari MOU ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wan prestasi atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakan kesepakatannya tersebut hanya sebatas sanksi moral saja. Meskipun secara khusus tidak ada pengaturan mengenai MOU serta penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MOU ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Nah, sehingga memaksa para pihak untuk mentaatinya dan atau melaksanakannya. Kemudian e-kontrak. E-kontrak ini adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Nah, oleh sebab itu, e-kontrak lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Nah, hal lain yang perlu diketahui dalam e-kontrak ini adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang digitalisasi, melainkan perjanjian yang digitalisasi itu dokumennya ke dalam bentuk scan atau soft copy, bukan tanda tangannya yang di-scan ya, tetapi dokumen atas perjanjian itu di-scan atau dalam bentuk soft copy. Kontrak elektronik ini telah diakui dalam pasal 8 ayat 1 United Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya. Nah, oleh karena itu, kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik ini sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Namun,
Di satu sisi, perkembangan ini tidak diikuti dengan ketentuan yang melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik, khususnya transaksi yang menggunakan kontrak elektronik. Negara Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik yang disebutkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana tentang informasi dan transaksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia itu dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihaknya. Jadi e-kontrak itu di Indonesia diakui keberadaannya, ya. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai restrukturisasi perusahaan. Nah, restrukturisasi perusahaan ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi ini dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Pada umumnya sebenarnya istilah restrukturisasi ini digunakan ketika perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek perusahaan, yaitu aset, portofolio, modal atau keuangan, dan manajemen organisasi. Hal ini perlu dilakukan bukan karena perusahaan mengalami penurunan, karena perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, di sini saya cantumkan mengapa perusahaan perlu melakukan restrukturisasi. Kenapa? Karena restrukturisasi perusahaan itu sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Nah, salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan ini adalah dengan cara restrukturisasi perusahaan ini. Nah, restrukturisasi ini dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Misalnya ya, untuk menyesuaikan perkembangan zaman seperti saat ini, maka perusahaan yang sebelumnya manual sedikit demi sedikit beralih ke digital. Nah, untuk itu, untuk menyesuaikan dengan zaman saat ini, maka perusahaan bisa menggeser para pekerja menjadi ke elektronik seperti itu. Kemudian holding company. Nah, holding company ini merupakan perusahaan induk yang memegang saham untuk memimpin perusahaan-perusahaan dalam satu grup. Maksudnya itu ada beberapa perusahaan yang bergabung dalam satu grup. Nah, salah satu perusahaan ini menjadi induk perusahaan. Nah, perusahaan yang menjadi induk perusahaan ini yang disebut dengan holding company dan beberapa perusahaan di bawahnya. Nah, perusahaan-perusahaan dalam satu grup tersebut pun tidak harus bergerak di bidang bisnis yang sama. Bisnisnya itu bisa berbeda-beda. Kemudian tujuan dari keberadaan holding company ini sebagai perusahaan induk, tentu holding company ini mempunyai tujuan-tujuan vital pada sebuah perusahaan. Nah, holding company ini berperan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengembangan, dan pengendalian semua perusahaan dalam grup itu untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Misalkan gini, ada Transcorp Company. Nah, Transcorp Company itu mempunyai beberapa perusahaan grup. Misalnya Carrefour,
Transmart. Transmart itu Carrefour itu masuk dalam Transmart. Apalagi masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada juga MNC Group. MNC Group itu ada beberapa bagian perusahaan di dalamnya. Kita lanjutkan tentang hukum kepailitan. Nah, definisi kepailitan ini tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yaitu yang berbunyi, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kantor di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai akibat kepailitan tertuang dalam pasal Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang KPU yang menyebutkan kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kemudian kepailitan ini bisa juga disebut dengan bangkrut atau gulung tikar. Nah, di mana pihak kreditur atau misalnya pihak bank mampu menyita seluruh benda dan kekayaan debitur yang terlilit hutang. Kemudian kita lanjutkan tentang hukum monopoli dan persaingan usaha. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 sebagai berikut. Nah, persaingan usaha tidak sehat ini adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, istilah monopoli ini berarti salah satu perusahaan itu mendominasi perusahaan-perusahaan yang lain. Namun dalam persaingan ini yang dilakukan persaingan secara tidak sehat. Nah, adanya persaingan tersebut akan mengakibatkan lahirannya perusahaan-perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi paling besar, paling hebat dan paling kaya. Nah, sedangkan para pesaingnya akan semakin melemah dan kalah. Kemudian berikut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi yang pertama bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingannya sehat dan wajar. Kemudian yang ketiga bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesepakatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai lembaga pembiayaan. Apa sih lembaga pembiayaan itu? Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang serta modal melalui sistem angsuran. Nah, fungsi dari lembaga pembiayaan ini sendiri yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Kemudian yang kedua melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Kemudian yang ketiga lembaga pembiayaan ini juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek.
Dalam contoh misalnya perusahaan leasing seperti Adira Finance, kartu kredit yang disediakan oleh bank, kemudian pinjaman yang disediakan oleh bank seperti KUR atau KPR seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.